Ayah saya pernah jadi mandor di sebuah proyek, pernah jadi kepala security di sebuah hotel berbintang 3, pernah jadi pengangguran. Saya tahu kisah beliau karena saya anaknya nomor 1. Saya punya 2 adik perempuan. Ibu saya Tuhan kasih rezeki yang agak lebih karena beliau punya talenta, punya modal dari orang tuanya. Jadi yang menghidupi keluarga kami lebih dari 20 tahun sebenarnya tulang punggungnya mama saya. Nah, karena mamahnya mengambil peran ayah yang harusnya jadi sumber pencari nafkah, sering sekali ada dispute di antara mereka. Mereka sering argumen di depan saya. Sebagai anak saya menyaksikan ayah saya kadang ditolak oleh ibu saya. Gak boleh pulang kalau gak bawa sesuatu. Tapi saya coba untuk memahami mereka. Saya gak mau menyalahkan salah satu dari antara mereka. Saya sayang sama dua-duanya. Saya cinta keluarga saya. Ayah saya gak sempat ngelihat saya seperti ini, Bapak Ibu. Lalu saya ingat dulu ayah saya suka bisik-bisik ke saya, minta uang ke om kamu supaya bisa lanjut sekolah. Bapak saya bahkan gak bisa ngasih uang sekolah di waktu-waktu tertentu, waktu saya SD dulu. Jadi saya harus ngomong sama om saya, dia yang bayarin. Coke Sitohang kecil bertumbuh. Puji Tuhan saya dididik di sekolah yang memang cukup strict waktu itu. Jadi saya nggak ikut-ikutan gaul yang aneh-aneh. SMP saya ikut kur, ikut akapela, main basket, taekwondo. Itu aja yang saya lakukan. Tapi begitu pulang ke rumah, kadang-kadang nggak damai. Tapi Tuhan baik. Pelan-pelan Tuhan kasih pengertian sama ibu saya bahwa itulah kemampuan ayah saya. Harusnya dia lebih menerima, meskipun mereka kadang dingin-dinginan. Dan puji Tuhan, ayah saya dipimpin oleh Tuhan. Karena beliau meskipun perginya kemana cari nafkah, tapi pulangnya pasti ke rumah. Dia punya hati untuk keluarganya. Beliau bukan orang sukses seperti kebanyakan bapak dan ibu sekarang yang saya lihat. Tapi saya sebagai anaknya mewarisi benih yang beliau tabur dulu. Karena beliau adalah orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Waktu saya pergi ke Jakarta pertama kali di tahun 2002, saya orang Bandung Bapak Ibu. Saya besar di Bandung. Tahun 2002 saya pindah ke Jakarta. Waktu saya kerjaan pertama yang saya ambil adalah kuli tinta. Dengar kulinya Anda jangan pikir saya bisa begini badannya karena nguli nyangkul. Enggak ada hubungannya sama semen. Kuli tinta, tukang nulis berita. Saya adalah wartawan dulunya. Pekerjaan sebagai jurnalis saya ambil karena terpaksa. Sebab waktu itu saya udah gak punya uang lagi untuk lanjut kuliah. Mama saya bilang tahun 2002, setelah saya hampir 3 tahun kuliah, beliau bilang, Cok, ini hari yang paling saya takutin. Hari dimana saya nggak bisa support kamu lagi dalam biaya kuliah. So, you gotta find a job. Saya harus cari pekerjaan. Jadi saya lamar kerja ke Jakarta. Maksud saya melamar ke stasiun TV itu adalah supaya saya bisa jadi pembawa acara seperti sekarang. Tapi cara Tuhan aneh bin ajaib. CV yang saya tulis sendiri itu nyampainya ke redaksi pemberitaan stasiun televisi yang bersangkutan. Jadi saya diwawancara sama HRD-nya 6 kali bolak-balik Jakarta Bandung. Tujuannya adalah supaya saya ditempatkan di divisi pemberitaan. Jadi bukan jadi pembawa acara, malah jadi jurnalis. Saya pikir it's okay lah, yang penting saya dapat kerjaan. Jadi tahun 2002 saya pindah ke Jakarta dengan gaji 1,6 juta. Hidup di Jakarta 1,6 juta tahun 2002. Saya cerita sedikit sama Anda. Kos-kosan saya di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur itu 350.000. Tolong bantu saya menghitung ya. Kemudian saya lagi nyicil handphone pertama saya pakai kartu kredit tante saya. Jadi saya selama 3 bulan harus bayar 350.000. Sudah berapa tuh? 700. Setiap bulan saya transfer ke ibu saya karena beliau kan kerja, bisnisnya udah mulai goyang sejak krisis moneter tahun 98. Jadi saya transfer ibu saya 500.000. Sudah 1,2 ya? Ya, 1,2. Jangan lupa persepuluhan. Nah, saya berhenti sebentar di persepuluhan. Dulu waktu saya kerja di radio tahun 1999, gaji pertama saya 60.000 per bulan. Karena saya dibayar 1.500 rupiah per jam siaran. Jadi kalau masih ada penyiar radio yang digaji 1.500 di Solo, pulang dan bertobatlah. Saya dibayar 1.500 bos, tapi nggak apa-apa. Waktu itu saya senang-senang aja. Nah, waktu saya terima gaji pertama, ini cerita flashback dikit ya. Tante saya yang sudah di dalam Tuhan, udah berapi-api, dia ngomong gini, Cok, kamu kasih 1/10 dari pendapatan pertama kamu. Bahkan kalau perlu kasih buah sulung. Apa itu namboru? Tahu namboru nggak? Namboru itu bahasa Korea, artinya tante. Oh gitu ya namboru? Iya.
saya kasih 60 ribunya sama Tuhan karena saya diajar untuk setia dalam perpuluhan, jadi tak bayar. Nah, kembali lagi ke tahun 2002, gaji 1,6 juta, perpuluhan 160 ribu, betul? Ya, dari 1,2 juta pengeluaran saya potong lagi 160 ribu. Silakan hitung sisanya. Nah, Anda kok ketawa ngenyek gitu ke saya ya? Apa saya ngerasa tersinggung ya? Saya hidup sampai sekarang, bener. It's miracle. Ini ajaib, tapi Tuhan memelihara saya lewat kesetiaan perpuluhan. Tuhan baik, gaji saya naik. Oh iya. Dan saya diajar, perpuluhan tuh bukan ngasih ke hamba Tuhan, enggak, kembaliin ke Tuhan, biar ada makanan di rumah Tuhan. Berapapun yang saya dapat, setiap kali habis ada MC di akhir pekan dulu waktu saya jadi wartawan, saya potong langsung. Bapak Ibu jangan berpikir ini gampang buat saya, karena pernah suatu kali saya kekurangan, saya negosiasi sama Tuhan, saya bilang, Tuhan boleh nggak saya pakai dulu perpuluhannya, bulan depan saya lipat gandakan. Saya hampir mengambil bagiannya Tuhan, tapi hati saya nggak damai. Tuhan bilang, jangan takut, saya akan pelihara kamu. Jadi saya ambil langkah radikal, saya ke ATM, saya ambil itu uang langsung masukin amplop, hari Minggunya gereja tanpa babi bu lagi, saya masukin ke dalam kotak dengan gemetar. Dalam nama Yesus, aku percaya pemeliharaanmu nyata. Tak masukin, nggak bisa diambil lagi. Anda tahu apa yang terjadi? Saya punya saudara di Jakarta. Nah, saudara saya ini senang kalau saya datang ke rumahnya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu sederhana loh, tapi sebenarnya itu bentuk pemeliharaannya. Saya ditelepon sama tante saya, Cok, apa kabar? Gimana kos-kosan? Aman? Aman, Namboru. Sini dong main ke rumah saya. Ini sepupu-sepupumu kangen. Oke, dijemput sama supirnya. Kalau dijemput supirnya saya ngeluarin ongkos kan? Aman. Pergi ke rumahnya nginep 2 hari. Di rumahnya makan tentu dari beliau, betul? Dari beliau. Libur di sana, pergi ditraktir. Pulang ketika saya mesti kerja lagi, disangoni, dikasih amplop, ya. Coki gimana? Ada nggak uangnya? Oh nggak usah Namboru, nggak usah. Ah nggak apa-apa. Oh makasih Namboru. Puji Tuhan. Masukin. Saya dulu nggak sadar itu bentuk pemeliharaan Tuhan loh, saudara. Iya. Terus saya tiba-tiba bisa melewati aja minggu itu dengan hebat. Padahal gaji udah menipis. Sampai akhirnya saya berhenti bekerja di tahun 2005. Saya resign dari kantor itu dengan gaji terakhir. Sorry saya belak-belakan aja, nggak apa-apa kan?